pagi. Saya di sini sudah bersama Ibu Risawati SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Karau yang juga memiliki latar belakang pendidikan yang sama seperti saya, yaitu guru mata pelajaran fisika. Terima kasih Ibu Risa telah mau menjadi narasumber saya di wawancara kali ini. Ini merupakan tugas PPG yang sedang saya ikuti. Nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait identifikasi masalah yang terjadi di sekolah. Namun sebelumnya saya ingin Ibu berbagi pengalaman terlebih dulu. Berapa lama Ibu menjabat sebagai guru fisika atau bertugas menjadi guru fisika selama dari awal hingga saat ini? Pertama bertugas menjadi guru fisika itu dari tahun 1996 jadi sampai tahun 2018. Setelah itu karena tugas sebagai kepala sekolah itu 24 jam, jadi sejak tahun 2018 sudah tidak mengajar lagi jam pelajaran fisika. Berarti berapa lama Ibu sudah menjabat kepala sekolah? Dari 2015 Ibu ya? Ya, dari tahun 2015. Ya. Sekitar 7 tahun berarti ya? Kurang lebih 7 tahun. Iya. Oke, baiklah Bu, saya akan masuk ke dalam topik yang pertama. Identifikasi masalah yang pertama itu guru seringkali belum dapat menyusun desain pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif, sehingga siswa terbiasa hanya menunggu guru memberikan materi, mereka pasif dan mempersiapkan materi pembelajaran. Nah, pengalaman seperti ini apakah pernah Ibu alami sebelumnya? Ya, pernah. Bahkan itulah yang dialami selama mengasuh mata pelajaran fisika. Menurut Ibu hal-hal apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, banyak hal. Kalau zaman dulu itu kurangnya sumber informasi. Nah, sekarang informasinya sudah banyak, cuman masalahnya anak-anak ini walaupun memiliki perangkat untuk mengikuti pembelajaran fisika, ya ini karena mereka lebih cenderung untuk mengikuti konten-konten yang lain. Menurut Ibu apa masalah tersebut berkaitan dengan kemampuan guru membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, media, asesmen, KPD dan sebagainya? Nah, itu ada hubungannya. Karena guru-guru sekarang ada yang kurang mengikuti alur menggunakan IT karena terbatasnya sumber. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan RPP-nya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi guru-guru kita di sini memang ada sebagian karena ya mungkin oleh peralihan teknik-teknik pembelajaran, model-model pembelajaran yang begitu bermacam-macam dan beragam. Nah, mungkin itu keterbatasan waktu mereka untuk menyusun RPP dan macam-macam yang dituntut sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Ibu upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh guru-guru menangani hal ini? Nah, untuk menangani hal ini ya guru-guru ini kan perlunya diberi motivasi, pelatihan, ada pertemuan guru-guru mata pelajaran misalnya melewati MGMP, melewati mungkin ada sharing dengan guru-guru yang lain yang tidak satu daerah, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Guru belum maksimal dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif selama PBM. Sehubungan dengan tugas Ibu sebagai kepala sekolah untuk melakukan supervisi, apakah guru-guru di sekolah ini sudah menerapkan model-model pembelajaran inovatif? Sebagian sudah menerapkan, sebagian mau akan sepertinya. Iya. Kira-kira berapa persen Bu yang sudah menerapkan ini? Yang sudah menerapkan kurang lebih mungkin hanya sekitar
kurang lebih 25%. Iya. Masih sedikit ya, Bu ya. Masih sedikit. Menurut Ibu, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru-guru yang belum menerapkan model pembelajaran inovatif? Nah, ini masalahnya karena penguasaan teknologi informatika ini yang mereka masih kurang menguasai. Jadi dan ditambah lagi agak malas begitu mengikuti perkembangan berinovasi untuk mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan inovasi melalui penguasaan teknologi informatika. Di upaya yang nanti dilakukan guru-guru kira-kira seperti apa untuk menerapkan pembelajaran inovatif? Untuk melakukan pembelajaran inovatif ini ya diupayakan melalui kegiatan-kegiatan MGMP lokal, mungkin MGMP dengan guru-guru yang lain dari sekolah-sekolah lain, artinya MGMP kabupaten ya, sharing pengalaman ya, gitu ya. pengalaman, kemudian juga dilaksanakan pelatihan dengan melibatkan guru-guru yang sudah menguasai IT di sekolah ini, artinya pendampingan lah. Oke, selanjutnya Bu, ini sama ada hubungannya dengan IT. Sini guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK. Nah, sejauh Ibu ketahui, apakah semua guru sekolah ini sudah memanfaatkan TIK dalam pembelajarannya? Tadi sudah dijawab belum ya Bu ya? Iya. Jadi di dalam pembelajaran hanya ada sebagian yang menggunakan IT. Padahal di sekolah ini kan sumbernya sudah terpenuhi, ada jaringan internet, kemudian alat-alat IT sudah terlengkapi, bahkan ada laboratoriumnya. Cuman kendalanya yaitu masalah sumber daya. Gurunya masih kurang perlu ditingkatkan untuk penguasaan IT-nya. Contoh pemanfaatan TIK yang digunakan guru-guru di sekolah ini apa saja Bu? Yang Ibu ketahui? Yang saya ketahui itu yang menggunakan alat-alat, misalnya menggunakan LCD. Kemudian mereka bisa menggunakan melalui media online, bisa membuka konten-konten pembelajaran yang ada disediakan oleh kementerian melalui ID Belajar kalau tidak salah. Nah, kemudian penggunaan IT tadilah, penggunaan IT. Nah, jadi sumber daya yang ada di sekolah ini sebenarnya sudah cukup, cuman itu tadi sumber daya masih menggunakan yang masih kurang, perlu ditingkatkan. Apa ada perbedaan signifikan Bu dalam pembelajaran itu yang menggunakan TIK dengan yang tidak menggunakan TIK? Kalau menurut Ibu? Nah, yang pastinya kalau menggunakan TIK pasti anak-anak itu kan lebih tertarik. Jadi kita bisa menampilkan walaupun tidak nyata, tetapi bisa ditampilkan hal-hal yang berhubungan dengan materi pembelajaran itu dengan mudah, gampang dan cepat. Saya kira ada perbedaan signifikan antara yang menggunakan TIK atau dengan tidak. Kalau tidak kan itu menarik minat siswa. Kira-kira upaya apa Bu yang bisa dilakukan untuk mendorong teman-teman yang masih belum optimal tadi menggunakan TIK ini tadi? Selain pelatihan, untuk mendorong itu kita memberikan kesempatan kepada teman-teman dan memberikan saran untuk mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan TIK. Misalnya kemarin saya lupa itu ada segala latihan Canva lah, itu membuat media-media pembelajaran, dan saya ketahui ada beberapa orang yang mengikuti, yang lainnya masih belum. Nah, kita terus menganjurkan untuk bisa ikut, itulah paling tidak kan itu memudahkan guru-guru untuk belajar membuat konten-konten belajar dengan menggunakan IT. Nah, yang belum bisa, saya sudah menyarankan itu bisa sharing dengan temannya yang atau sesama guru yang sudah menguasai tentang IT. Belajar dari teman, nah, gitu ya? Artinya belajar dari teman atau rekan sejawat. Iya. Selanjutnya Bu, tentang HOTS. Masih banyak guru di sekolah menggunakan soal-soal yang levelnya
berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Berapa persen Bu guru-guru yang telah menggunakan soal-soal berbasis HOTS? Nah, ini masih sangat sedikit sekali baru hasil seperti si kita itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan soal HOT ini di dalam mereka memberikan penilaian. Jadi masih kurang. Jadi perlu ditingkatkan lagi untuk memberdayakan guru-guru ini membuat soal yang tingkatannya tadi yang HOT itu. Bagaimana upayanya supaya meningkatkan kemampuan gurunya? Ya kita harus memberikan pelatihan-pelatihan melalui misalnya workshop atau kegiatan in-house training begitu. Jadi dilaksanakan oleh sekolah dan bisa juga melewati NGMP tiap-tiap mata pelajaran. Jadi diadakan pelatihan-pelatihan, kemudian bisa juga sharing dengan teman-teman sejawat dalam rangka belajar membuat soal yang berbentuk HOTS. Oke, ini masalah klasik Bu yang sering saya temui. Apa pendapat Ibu mengenai siswa yang hanya mampu menyelesaikan soal yang mirip contoh soal? Nah, ini memang permasalahan yang gitu karena kemungkinan ini karena kurangnya motivasi dari guru-guru atau ajakan dari guru-gurunya untuk memberikan motivasi kepada siswanya bagaimana mengembangkan pola pikir mereka supaya mereka itu kalau dalam menjawab soal-soal atau bagaimana itu jadi guru-guru supaya mereka itu bisa berinovasi, mereka memanfaatkan daya nalar mereka. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya ya harus punya banyak cara metode bagaimana untuk merangsang siswa itu untuk berpikir kreatif begitu, membuka wawasannya. Jadi bukan hanya menjawab soal itu hanya soal yang mirip dengan contoh yang diberikan. Artinya guru-gurunya harus perlu juga memberikan motivasi dengan memberikan soal-soal yang berbeda-beda. Jadi jangan yang itu saja. Ada apa tidak hubungan antara alasan guru menggunakan soal-soal berlevel yang bukan HOTS dengan pengetahuan awal siswa? Hubungannya dengan soal HOTS dengan pengetahuan awal siswa. Kan banyak yang tidak menggunakan soal-soal berlevel HOTS karena kemampuan siswanya mungkin rendah gitu. Oh ya, sebenarnya soal HOTS itu kan ada tingkatan-tingkatannya juga. Jadi kan perlu juga walaupun kita sudah tahu kemampuan dasar anak itu seperti apa, cuman kita harus terus mengajarkan bagaimana anak itu tidak hanya level bawah saja. Jadi kita usahakan bagaimana siswa itu dikembangkan kreativitasnya untuk berpikir, dan mereka itu jangan kita anggap mereka itu tidak mampu untuk menjawab soal-soal HOTS itu. Selanjutnya Bu, untuk masalah berikutnya, rendahnya kemampuan prasyarat siswa dalam berhitung atau numerasi sehingga menyebabkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal hitungan selama menjadi guru, terutama guru mata pelajaran fisika nih. Apakah Ibu pernah mengalami pengalaman yang serupa? Banyak. Jadi pengalaman seperti itu selalu ada. Yaitu kalau kita mengajar fisika itu kan kebanyakan hubungannya dengan matematika. Kadang-kadang kita mengajarkan matematika dulu baru mengajar fisika. Iya. Nah ini permasalahannya. Nah kita tidak tahu permasalahan seperti apa. Yang jelas pengetahuan numerasinya mungkin itulah yang kurang, sehingga itu tadi kendala kita mengajar fisika itu. Menurut Ibu, hal-hal apa yang menjadi penyebab itu? Nah, kita kurang tahu apa penyebabnya. Mungkin dasar-dasar di itu matematika dasarnya mungkin perlu diperbaiki lagi bagaimana supaya nanti itu berhubungan dengan numerasi ya. Jadi kecerdasan di numerasinya perlu diperbaiki karena di sana
kadang-kadang yang berhitung-berhitung. Jadi penerapan itu kan berhitung-berhitung sebenarnya. Jadi akar permasalahannya di sana. Jadi dasarnya Pemahamannya Bu ya, di numerasinya. berarti literasi dan numerasi Nah, itu literasi dan numerasinya memang harus untuk menganalisis soalnya. iya, untuk menganalisis soal. Nah, literasinya untuk menganalisis soal, kemudian numerasinya untuk menjawab permasalahan-permasalahan di dalam soal tersebut. Nah, artinya pemecahannya yang berhubungan dengan angka-angka. Selanjutnya Bu, perpustakaan sekolah dan pojok baca siswa yang berada di kelas masih belum berjalan dengan baik. Siswa yang merupakan perwakilan kelas hanya keluar masuk perpustakaan untuk mengambil buku sebelum jam pelajaran dimulai. Pojok baca di kelas hanya digunakan untuk siswa santai main HP saat jam istirahat. Walaupun sekolah sudah membuat link akses untuk buku elektronik di website sekolah, namun masih jarang dikunjungi oleh siswa. Bagaimana pandangan Ibu terhadap permasalahan ini? Nah, inilah permasalahan yang memang harus kita kita kembangkan, permasalahannya kita minimalisasi lah. Bagaimana kita memotivasi anak supaya memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan di sekolah. Contohnya tadi pojok baca, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada buku-buku elektronik yang ada linknya di website sekolah. Nah, ini perlu kita memotivasi anak supaya mereka itu rajin membaca. Upaya apa Bu supaya siswa itu rajin membaca, kira-kira yang dilakukan gitu? Seharusnya kita lakukan itu sebelum jam pelajaran dimulai, misalnya sebelum materi inti, sebelum masuk ke pelajaran itu kita berkesempatan anak-anak itu membaca apa saja 5 menit apa saja yang mereka baca. Jadi supaya ini upaya mereka supaya mereka itu membaca, terserah mau baca apa ya, yang jelas ada kegiatan membaca sebelum masuk ke pelajaran. Jadi membaca sekitar 5 menit lah, supaya memacu mereka untuk kebiasaan mereka itu membaca. Terserah mau baca novel, mau baca majalah, mau baca koran, terserah boleh. Yang jelas ada kegiatan membaca selama 5 menit. Ada kesenjangan yang cukup jauh antara siswa yang satu dengan yang lain dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Apa Ibu pernah mengalami permasalahan seperti itu? Itu pasti biasanya ada yang sangat kurang, yang kebanyakan itu yang sedang, kemudian yang bagus. Jadi itu sudah memang biasa. Jadi ada tiga macam ini, ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, Kira-kira mengapa hal itu terjadi? Yang ada klasifikasi itu tuh kenapa? Nah, itu kan berdasarkan kita bisa menilai perilaku siswa pada saat kita memberikan pembelajaran. Jadi kita bisa menilai kemampuan siswa itu dan kompetensi mereka. Jadi bisa kita nilai di sana. Itu hal biasa. Bagaimana solusi Ibu untuk mengelola pembelajaran dengan kondisi yang kayak tadi? Sama seperti tadi, misalnya dalam pengelolaan waktu, biasanya kan kita lebih lama mengajarkan yang rendah ini dibanding yang lebih cepat menerima tadi. Nah, biasanya kalau saya dulu mengajar, jadi yang saya ketahui, yang saya memang sudah saya ada sasarannya anak itu yang memang bersawah, biasanya saya datangi satu-satu. Jadi saya datangi satu-satu, menanyakan apa permasalahannya, mereka itu terpacu bagaimana supaya mereka itu lebih kreatif gitu. Jadi biasanya saya datangi satu-satu. Jadi tapi tidak semua, kalau semua tidak cukup. Iya. Lanjut ke permasalahan siswa cenderung menyalahgunakan pemanfaatan TIK bukan sebagai sumber belajar, namun menjadi sarana untuk copy paste atau mencontek. Apakah kondisi seperti ini pernah Ibu temui sebelumnya? Saat di bawah tahun 2015 ya, menggunakan internet ini kan masih kurang terlalu, jadi masih belum menggunakan yang
sekarang ini. Tetapi kalau memang yang copy paste itu sering saja, jadi siswa kita itu sering saja copy paste itu, tapi bukan yang copy paste itu, tapi mencatat punya temannya. Oh, mencontek itu dari teman, Mencatat dari dari teman, internet nah, gitu. Jadi bukan dari internet, tapi dari teman. Itu biasa dulu. Mengapa Bu hal itu terjadi? Nah itulah, karena ini anak-anak ini kan kemampuannya kan apa namanya, berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas. Mungkin alasannya macam-macam karena tidak punya buku. Nah itu pada saat itu yang di bawah tahun 2018 ke bawah ya, karena penggunaan internet kan belum terlalu seperti sekarang. Jadi kemudian mungkin juga itu karena apa ya, kurang motivasi mereka pengen belajar lah gitu. Karena ya dianggap fisika itu susah, sulit gitu. Dalam penggunaan TIK dulu, bagaimana kira-kira upaya kita untuk meminimalisir penyalahgunaannya di sekolah? Nah itu kita harus pantau kegiatan anak itu, makanya pada saat jam-jam belajar itu kan anak-anak kita tidak diperbolehkan menggunakan HP di luar jam belajar kecuali kalau ada perintah dari gurunya. Jadi kita supaya mereka itu kalau jam istirahat ya istirahat gitu, tidak membuka apapun. Jadi kita punya tata tertib, punya aturan di luar jam pelajaran, guru yang bersangkutan atau di luar pada saat jam belajar itu tidak boleh menggunakan HP kecuali dipantau oleh guru mata pelajarannya kalau memang harus menggunakan HP. Pembatasan, Nah, artinya dibatasi. aturan. Dibatasi dengan aturan sekolah. Selanjutnya Bu, ini terkait dengan masalah setelah pandemi. Banyak siswa yang mengalami learning loss. Sejauh Ibu ketahui, apakah di sekolah kita juga mengalami fenomena ini? Itu pasti kalau mereka itu karena sampai 2 tahun kita terbiasa dengan pembelajaran yang jarak jauh, artinya daring. Nah, itu mereka sepertinya lalu kembali ke pelajaran seperti semula, itu penyesuaian kembali seperti itu. Apa upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi ini? Nah, itu kita harus menggiatkan ya, guru-gurunya harus memberikan motivasi dan guru-gurunya harus memiliki banyak inovasi pembelajaran untuk membangkitkan minat belajar siswa. Jadi mereka itu lebih tertarik dan mereka itu pengen tidak bosan-bosan datang ke sekolah. Artinya mereka itu senang berada di sekolah. Ini yang terakhir di masalah hubungan komunikasi antar guru dan orang tua wali siswa terkait pembelajaran itu masih kurang. Hanya sedikit orang tua yang bisa hadir memenuhi undangan pertemuan sehingga sulit menyampaikan agenda-agenda sekolah ke depannya serta kemajuan belajar anaknya. Menurut Ibu, apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, ini kemungkinan karena orang tua siswanya, karena maklum di sekolah kita di sini kebanyakan orang tua wali siswa ini kan pekerjaannya petani, berkebun, kemudian buruh perusahaan gitu. Jadi kemungkinan mereka ini terlalu sibuk, jadi tidak fokus untuk memperhatikan anaknya. Jadi tidak datang ke sekolah karena rata-rata inilah karena faktor ekonomi kan. Kalau kita di sini kan ekonomi menengah ke bawah, artinya seperti itu, kemungkinan seperti itulah. Jadi orang tua siswa itu kalau datang ke sekolah ini kan harus memilih waktu seperti itu. Jadi tidak semua siswa atau orang tua siswa yang bisa datang ke sekolah. Upaya apa Bu yang kira-kira bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk menangani hal ini? Ya, kita bisa berkomunikasi melewati misalnya grup orang tua siswa lah gitu. Jadi lewat WA group atau lewat mana yang
jelas kita bisa berkomunikasi dengan orang tua dan kita bisa juga menyampaikan lewat website sekolah begitu, untuk menyampaikan kegiatan sekolah kita. Jadi kita punya web sekolah Menyampaikan informasi keluar. Ya, untuk menyampaikan informasi keluar walaupun orang tuanya tidak hadir, tapi bisa membuka web sekolah. Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih atas saran pendapatnya untuk wawancara kali ini. Mohon maaf karena pertanyaannya sungguh banyak. Ya. Baiklah, demikian wawancara saya bersama Ibu Lisawati SPD MPD. Terima kasih.